Sebelum melakukan tips ini, saya harapkan teman-teman sudah melakukan cek kesehatan terlebih dahulu. Khawatirnya ada diagnosa dari dokter terkait keluhan yang dirasakan oleh teman-teman. Tetapi jika tidak ada diagnosa apapun, dan hasil semua pemeriksaan normal, teman-teman bisa melakukan tips ini untuk mengatasi keluhan sensasi fisik yang diakibatkan oleh anxiety. Tips ini tidak akan teman-teman temukan dimanapun, karena ini hasil dari pengalaman saya sendiri. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan mekanisme tubuh ketika mengalami cemas atau sedang dalam ketakutan. Ketika mengalami cemas, otak mengeluarkan hormon stres yaitu kortisol dan adrenalin. Hormon stres tersebut menyebabkan banyaknya sensasi fisik, seperti nyeri dada, jantung berdebar cepat, sesak nafas, dan masih banyak sensasi lainnya. Jadi, otak memiliki respon sistem keamanan otomatis, yang dimana respon tersebut akan aktif jika kita merasa bahaya. Bahaya nyata atau bahaya yang dimunculkan oleh imajinasi pikiran kita, otak tetap akan menganggapnya sebagai bahaya. Dan pada saat otak menganggap adanya bahaya, maka respon stres pun keluar mengaliri peredaran darah yang mengakibatkan banyaknya sensasi fisik. Yang intinya, ketika kita mengalami stres, cemas, dan tekanan, tubuh mengeluarkan respon stres yang mengakibatkan keluhan fisik. Dan tidak jarang keluhan fisik ketika mengalami kecemasan ini yang malah membuat kecemasan semakin kuat, yang menyebabkan hormon stres terus-menerus keluar, yang menyebabkan keluhan fisik juga semakin kuat. Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan kita, dan karena ketidaktahuan inilah, pada saat kita mengalami keluhan fisik yang diakibatkan karena keluarnya respon stres, keluhan sensasi yang dirasa itu kadang dikait-kaitkan dengan penyakit berat. Salah satu sensasi yang membuat saya ketakutan pada saat cemas adalah nyeri dada. Pada saat saya belum mengetahui sistematis dari respon stres, yang dimana respon stres ini bisa menyebabkan keluhan fisik, yang salah satunya nyeri dada, saya terkadang menganggapnya sebagai penyakit jantung, karena rasanya sungguh nyeri, celekat-celekit, dan posisinya juga pas di area jantung. Hal itu yang mengakibatkan saya semakin takut ketika nyeri dada. Pada saat ketakutan ini meningkat, karena saya memikirkan takut kena penyakit jantung, nyeri dadanya malah semakin kuat. Hal itu malah menyebabkan sensasi lainnya ikut bermunculan. Hal ini terjadi karena kebiasaan pola pikir kita, yang selalu menyangkut pautkan dengan sesuatu hal yang menakutkan. Dan dengan kebiasaan pikiran buruk dan pikiran negatif itu, otak menganggapnya sebagai bahaya juga, yang pada akhirnya hormon stres kembali keluar, yang menyebabkan banyaknya keluhan fisik. Jadi, biar respon stresnya nggak terus aktif, dan agar sensasi fisik tidak terus-menerus dirasakan oleh tubuh, pikirannya harus dibenerin. Pernah nggak teman-teman ketika mengalami keluhan fisik, semisal nyeri dada, semakin kita memikirkan dan perhatian kita fokus ke sensasi tersebut, nyeri dada malah semakin bertahan lama, dan malah kadang semakin nyeri gitu. Tapi kalau ada sensasi yang muncul di bagian lain, sensasi nyeri dadanya cepat hilang. Semisalnya gini, pas nyeri dada, kita fokus ke nyeri dadanya, dan nyeri dadanya semakin kuat. Nah, pada saat nyeri dada ini, kan kadang ada sensasi lain yang menyusul, semisal nyeri perut sebelah kiri. Jadi, perhatiannya berubah. Dari fokus ke nyeri dada, sekarang kita fokus ke perut sebelah kiri. Di sini, biasanya, pada saat kita mengalihkan fokus ke sensasi lain, yang pada awalnya kita fokus ke nyeri dada, tapi sekarang fokusnya ke nyeri perut sebelah kiri, nyeri dadanya malah perlahan hilang, karena fokus dan perhatian kita sekarang teralihkan. Dari nyeri dada, fokusnya berpindah ke sensasi nyeri perut. Di sini sebenarnya kalau teman-teman paham, ketika kita terlalu fokus ke sensasi, maka sensasi itu semakin kuat dan bertahan lama, bahkan ada pola berulang. Tapi kalau kita bisa mengalihkan pikiran kita, mencoba bodo amat dengan sensasi, pasti sensasinya akan cepat hilang. Maka dari itu, sifat bodo amat dan menerima sensasi itu sangat diperlukan untuk mempercepat penyembuhan. Hal itu agar tidak ada pola berulang yang menyebabkan keluhan sensasi kembali muncul. Teman-teman bisa cek aja video saya mengenai cara saya memunculkan perasaan penerimaan ketika ada sensasi. Jadi otak dan pikiran kita itu luar biasa teman-teman. Pada gangguan ini pun semisal kita terlalu fokus pada sensasi, maka sensasi itu semakin kuat. Tapi jika kita bisa mengalihkan pikiran dari yang tadinya perhatian kita ke fokus ke sensasi, kita alihkan ke hal lain, maka sensasi itu juga perlahan bisa hilang. Makanya kalau ada sensasi jangan fokus ke sensasinya. Teman-teman di sini juga harus sadar kalau sensasi itu bukan penyakit berat tapi diakibatkan dari respons stres. Kalau teman-teman mengalami kesulitan untuk mengalihkan pikiran karena ketakutan dari sensasi, saya ada caranya. Tapi saya disclaimer dulu sebelumnya. Cara ini hanya pengalaman saya ya teman-teman, dan cara ini bukan mengobati keluhan sensasinya, tapi hanya mengalihkan perhatian pikiran aja, seperti memanipulasi pikiran gitu, biar kita tidak terlalu fokus dan ketakutan kalau ada sensasi. Kayak pengalihan pikiran, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk mengatasi keluhan fisik yang diakibatkan respons stres, agar tidak terus-menerus terasa dan menjadi beban pikiran, kita harus mengalihkan pikiran dari fokus ke sensasi, fokusnya kita rubah ke hal lain. Adapun caranya yaitu dengan bantuan koyo seperti Salonpas.
Penggunaannya cukup dengan menempelkan salon pas ke bagian yang nyeri. Semisal nyerinya bagian dada, saya tempelkan aja di dada. Adapun maksud dengan ditempelkan koyo di sini yaitu untuk memanipulasi rasa nyerinya. Salon pas koyo kan panas tuh. Nah, ketika ditempelkan di bagian yang sakit, ini melatih pikiran saya. Seperti pengalihan pikiran, sebagai pengalihan rasa nyerinya gitu. Jadi seolah-olah nyeri dada yang saya rasakan itu diakibatkan dari reaksi panas koyo yang saya tempelkan di dada. Paham nggak teman-teman? Jadi, jika bagian dada sakit, saya tempelkan aja koyonya. Ketika koyo ditempelkan ke bagian dada, kan panas tuh. Rasa panas ini menutupi rasa nyeri dadanya. Jadi pikiran saya menganggap nyeri dada yang terasa itu dikarenakan oleh koyo tersebut. Jadi di sini saya melatih pikiran saya. Kalau nyeri dada yang saya alami itu karena koyo tersebut. Semisal di dada terasa celaka-celekit, tapi kan ada koyo yang nempel di dada. Jadi pikiran saya mikirnya gini. Oh, ini dada terasa celaka-celekit gara-gara koyo nih. Nah, dengan begitu otak saya tidak merespon dengan kecemasan berlebih. Karena pikiran saya menyimpulkan kalau nyeri dada yang saya rasakan itu emang karena koyo tersebut. Jadi saya bisa lebih tenang. Ini beneran worth it banget teman-teman, asli. Biasanya saya kalau nyeri dada tuh suka panik sendiri, sampai berhari-hari nyerinya. Karena pikiran fokus ke sensasi nyerinya itu. Tapi ketika saya mencoba memanipulasi rasa nyeri ini dengan reaksi panas dari koyo, sensasinya nggak sampai berhari-hari, sehari juga bisa hilang. Hal ini juga saya lakukan jika ada bagian tubuh lainnya yang nyeri. Semisal di bagian perut, punggung, leher, pundak, bahu, pokoknya sekitaran tubuh bagian atas. Saya pernah nyoba bagian kaki sama tangan itu kurang bekerja. Bekerjanya hanya pada bagian tubuh dari perut ke atas aja. Teman-teman bisa coba aja sendiri, coba-coba aja sendiri gitu. Ini hanya pengalaman saya aja untuk memanipulasi pikiran agar tidak terfokus ke sensasi. Jadi pikiran kita biar teralihkan gitu dengan bantuan koyo ini. Terdengar emang gak masuk akal bukan? Tapi emang seperti itu. Bukankah sensasi fisik yang dirasakan ini juga nggak masuk akal kan? Makanya saya coba cari cara yang nggak masuk akal juga. Tapi ternyata cara ini bekerja dan sangat membantu jika ada keluhan sensasi. Sekali lagi, ini hanya pengalaman saya. Saya nyoba-nyoba sendiri gitu. Banyak cara yang saya lakukan. Dan untuk cara-cara yang menurut saya bekerja dan membantu pemulihan, saya bagikan di channel ini. Saya di sini hanya sharing aja teman-teman. Tidak ada maksud bahwa teman-teman diharuskan melakukan apa yang saya lakukan. Tapi kalau mau coba ya monggo. Karena tips yang saya bagikan ini juga aman kok, asal jangan berlebihan aja. Dan tips ini juga beneran membantu pada diri saya. Selain itu, untuk proses penyembuhan lainnya, teman-teman bisa cek aja channel saya ini. Karena yang saya bagikan di channel ini semuanya benar-benar dari pengalaman saya. Tetapi jika teman-teman merasa sudah sangat kewalahan dengan gangguan anxiety dan gangguan sensasi keluhan fisiknya, teman-teman jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cukup sekian video kali ini. Saya bukan dokter, saya bukan pakar atau ahli medis. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan ini. Jangan lupa subscribe agar saya terus semangat memberikan edukasi dan pengalaman mengenai anxiety, GERD, dan psikosomatis. Terima kasih.